Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di program Coretan Misteri Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dulunya kru Cormis juga, dan sekarang dia itu sudah di bidang lain. Nah, katanya dia tuh punya banyak pengalaman horor. Langsung aja kita sapa. Di sini ada Tahir. Halo. Selamat malam. Gue manggilnya tetap Tahir aja ya, Tahir. biasa ya. Nah, katanya nih lu kesini membawa cerita-cerita horor pengalaman yang selama ini lu alamin. Boleh nggak sharing salah satu momen yang memang buat lu tuh ngeri banget gitu? Menegangkan Iya, banget. iya. Selama syuting Cormis atau di luar Cormis? Mungkin boleh ya, biar sekalian kita flashback nih bareng-bareng cerita-cerita Cormis dari yang mungkin awal atau tengah atau akhir, boleh diceritain pengalaman sendiri. Kalau sebenarnya banyak banget Cormis kan emang serem-serem banget Iya. ya. Cuman kalau menurut gue episode yang paling serem tuh yang selama kita syuting paling serem tuh itu Jembatan Panus sih. Jembatan Panus, oke. Yang di Depok. Iya, yang kedatangan ini juga ya, tamu. Subscriber. Iya. Di Jembatan Panus tuh, jadi waktu itu kan kita bawa subscriber kan. Kita bawa subscriber terus dan kebetulan di situ subscribernya juga sensitif gitu, Iya, sensitif benar. bahkan sampai masuk gitu. Dan yang bikin gua paling merinding itu ketika setelah tayang malah. Kenapa? Jadi waktu itu kan setelah tayang ada kita ngupload kan di IG sama di YouTube biasa. Terus ada kayak orang yang ngasih tahu gitu, subscriber yang ngasih tahu kalau ada motor lewat, terus ada yang dibonceng. Oh iya, gue Masih ingat. ingat ya sih? Iya, gue ingat. Ingat ya? Sampai kita replay kan videonya. Iya. Padahal selama kita syuting di situ tuh, yang kita lewat motor itu tuh cuma boncengannya sendiri gitu, Iya, nggak boncengan kan? Iya, benar. Sendiri. Akhirnya yang nemuin, yang ngeliat itu malah bukan krunya atau bukan hostnya ya, yang Malah nemuin malah si subscribernya. subscribernya. Mungkin boleh nanti di-insert sedikit kali Nah. videonya kalau ada ya, Nah. biar kita juga sama-sama lihat dulu lokasi syutingnya tuh kayak apa gitu. Iya. Dan waktu itu kalau nggak salah nih Hir, seingat gua selesai kita syuting itu, lo inget nggak ada suara apa sih kayak orang minta tolong atau apa gitu pas kita lagi mau balik ke mobil? Nah, Itu gua denger suara perempuan atau apa gitu, gua lupa. Ingat nggak sih? ingat. Itu suara orang teriak kalau nggak salah ya. Ada beberapa sih, ada yang pertama yang gue dengar sih emang kayak orang teriak gitu. Terus yang kedua kayak orang kayak monyet gitu loh. Iya. Kayak monyet turun gunung. Iya, karena kan Gitu. memang lokasi Jembatan Panusnya ini kan curam ya, Curam. dan di situ mitosnya tuh dulu yang orang pekerja ini ya, Rodi. Rodi Iya, zaman benar. Belanda. Ya, Jadi gue ingat. emang itu jembatannya tuh dibangun dari zaman Belanda gitu, bahkan banyak banget korban dari orang-orang pribumi gitu karena Iya. disiksa, banyak yang mati juga Iya. gitu. Dan ditambah setelah itu selesai juga ternyata banyak yang bunuh diri di jembatan itu. Iya. Itu makanya bikin jembatan itu serem banget. Jadi bisa aja yang kita dengar tuh jeritan-jeritan si korban-korbannya kan. Iya, benar. Mm-mm. Dan waktu itu kan kita sempat gambar ya, si Tiara host ya. Iya. Waktu itu kan kita sempat gambar di situ kan, gambar beberapa makhluk di situ. Dan gue inget banget itu sampai kita pulang, itu tuh udah diganggu kan di mobil, perjalanan pulang aja benar. diganggu banget. Bener gue merinding. Iya. Iya bener, gue inget. Iya kan? Ada yang ngikut. Ada yang ngikut. Iya, gue inget. Dan selama perjalanan pulang kan si Tiara kayak kayak ketempelan nggak kayak sih? ketempelan. Iya, Kayak ketempelan, terus sampai di kantor dia langsung kemasukan tuh, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk gitu kan. Dan sampai pagi loh, sampai Iya. pagi nggak bisa dikeluarin. Iya, kita di kantor tuh dulu sampai sampai subuh ya. Sampai subuh. Iya, kita syuting dari jam 12-an, kelar jam 2, jam 3-an di kantor sampai subuh. Iya, benar-benar gue ingat Nggak bisa tuh. keluar. Dan Itu emang ngeri sih. ya dan gue masih ingat banget. Terus akhirnya si yang nempelin itu masuk ke si Tiara. Terus dia minta gambarnya dibakar. Iya, benar. Dia nggak mau digambar. Benar. Dia Akhirnya minta kita gambarnya bakar kan dibakar. depan kantor dulu, Akhirnya kita bakar baru hilang. baru selesai gitu. Mm-mm. Maksudnya itu sih momen yang paling bikin gue merinding karena Real ya, beneran. gue ada. sendiri ngerasain langsung, gue denger bunyinya, gue denger screenshot yang subscriber lihat itu, sampai kita buletin kan di IG tuh kalau Iya, masih ada, iya. sampai
sampai kita buletin ternyata bener ada apa kuntilanak merah gitu yang ngikut di Ngikut di motor. motor, aduh merinding. Dan Oke, itu baru cerita pertama ya dari pengalaman kita selama syuting Cormis. Ada lagi nggak kira-kira yang menurut lu pas syuting Cormis itu pengalaman yang kan jadi lo nih dulu kan beberapa kali kesurupan kan? Iya. Iya, entah yang jadi itulah pokoknya. Nah, gue mau tanya nih, waktu pas lu kesurupan itu, pertama yang lu lihat tuh apa sih? Sampai lu bisa masuk gitu? Sebenarnya jujur gue nggak bisa ngelihat sih. Gue nggak bisa ngelihat yang kayak gituan, cuma gue ngerasa kalau ada gitu. Nah biasanya kalau gue di tempat syuting tuh kalau mau masuk tuh gue kayak ngerasa diikutin dulu awalnya, diikutin terus makin lama makin berat. Abis itu udah gue nggak bisa ngontrol badan gue. Panas gitu ya? Panas kayak orang dipeluk dari belakang gitu loh. Digelayutin? Iya digelayutin. Terus udah dari situ gue nggak bisa ngontrol badan gue sadar gitu, gue lagi syuting, gue sadar ada siapa aja di depan gue, tapi gue nggak bisa ngontrol badan gue. Jadi badan gue gerak-gerak sendiri, gue nggak bisa ngontrol. Iya bener, itu kan waktu itu kesurupan yang gue inget tuh di villa apa ya? Di villa Belanda di puncak kalau Iya tuh bener tuh, itu ngeri banget sih. itu ngeri banget. Sama yang di pabrik marmer Iya, Hambalang yang kita sampai syuting sama Kipran lagi ya? sama Kiprana 2 kali syuting. Iya 2 kali syuting tuh gue ingat. Itu serem juga sih. Terus sama kabar Banjang gimana? Banjang. Jadi kasih tahu dulu siapa Banjang gitu. Jadi Mbah Hanjang itu sosok yang nemenin lo ya? Ya nggak sih? Iya, sebenarnya nggak sengaja sih. Nggak sengaja. Jadi waktu itu kita lagi apa ya? Habis selesai syuting Iya, ya. Mbah Habis Hanjang. selesai syuting, terus di apart di base camp kita istirahat kan. Nah terus tiba-tiba si Abah Hanjang ini masuk dan yang dirasa tuh auranya beda gitu kan. Biasanya kalau yang masuk yang lain kan serem gitu apa gimana. Pegajulan. Nah nih si Abah Hanjang nih malah Santai. friendly banget Iya. gitu, friendly banget kan. Makanya dan setiap kali dari situ tuh sampai sekarang sih gua apa ya jarang sih, cuma pernah sekali dia tiba-tiba balik. Itu belum lama kejadiannya, Itu lu di rumah? seminggu yang lalu di rumah gua. Baru seminggu yang lalu kebetulan waktu itu Nada tuh cewek gua. Jadi dia lagi main ke rumah, terus di situ kita ada masalah sedikit jadi berantem. Jadi kita ada masalah sedikit terus berantem, akhirnya si Nada nih nangis. Terus gue tinggal. Biasalah berantem kan, gue tinggal. Terus nggak lama si Nada ini ke dapur, entah apa yang dia lakuin gitu, yang penting ke dapur. Terus tiba-tiba pingsan di dapur. Di dapur pingsan? Pingsan di dapur. Terus karena gue ngelihat dia pingsan, akhirnya gue samperin. Gue samperin Nada, terus gue gotong ke sofa. Sambil gue pencet-pencet kakinya kan, biar sadar lagi sambil gue pencet-pencet. Terus pas sadar tuh matanya cuma melotot. Dia cuma ngeliatin gue, melotot gitu gimana sih? Tapi nggak ngedip, itu lama banget melototnya. Tapi diem aja? Diem melotot. Gitu doang anjing. Terus Melotot doang dong, gila tuh. Terus gue sadarin, udah jangan bengong. Sadar, jangan bengong, baca gitu. Udah gue bilangin gitu. Terus gue diketawain lama-lama. demi apa? Anjing banget, sumpah itu. Ketawanya apa dulu? Ketawanya anak kecil, cewek atau? Pertamanya senyum kan, cuma melotot sambil senyum. Terus gue liatin mukanya, gue gituin, terus ngelirik gitu, terus senyum anjing. Sumpah gue merinding sih. Terus Cuma melotot terus senyum sambil ketawa gitu loh. Itu kayak ngece ya? Iya. Terus gue kan abis itu gue coba ngeluarin gitu kan, gue nggak bisa ngeluarin kayak gitu-gitu, cuma gue bisa baca-bacaan gitu. Gue coba bisa baca-bacaan, akhirnya gue bawa bacaan di situ, baca-baca apa yang gue bisa gue baca, berharap dia keluar, karena emang di rumah itu tuh kebetulan lagi pada pergi. Cuma gue sama si Nada doang. Gue coba baca-baca apa yang gue bisa, terus diketawain. Nggak bisa keluar gitu. Anjir, merinding. Sumpah itu setengah jam lebih gue nggak bisa ngeluarin. Gue bingung harus ngapain.
gue cuma bisa baca ayo keluar ayo bantuin gitu, kuat gue tahu lu kuat gitu. Dia cuma ketawa nggak bisa kan gitu doang sambil ngelirik. Kayak anjing, tatapannya pasti udah beda kan? Udah beda banget. Gue jujur gue aja takut gitu. Cuma kalau gue tinggalin kasihan sendirian gitu. Jadi gue coba beraniin gitu, dan itu setengah jam lebih gue baca nggak mempan, entah bacaan gue salah atau gimana gitu kan. Yang pasti dia nggak keluar setengah jam lebih gitu. Terus tiba-tiba gue cuma kayak diem, kayak gue capek kali kan. Terus akhirnya gue diem, terus kayak udah gue nggak bisa kontrol badan gue lagi. Tiba-tiba tangan gue kayak ke punggungnya gitu, punggung si Nada, gue gituin, terus ke leher, muntah habis itu baru keluar. Tapi lu nggak ngerasa bacain apa gitu? Nggak tahu, gue nggak sadar. Jadi kayak di luar kontrol gue banget gitu. Jadi pas gue giniin belakangnya, terus gue gituin tuh, tiba-tiba muntah, habis itu baru keluar. Apa yang lu rasain waktu pas ini? Entah mungkin lu lagi nggak ada apa-apa nih, tahu-tahu panas, lu masuk juga terus ngeluarin atau gimana? Apa ya yang gue rasain, mungkin karena gue takut sih. Gue takut di situ, gue takut banget kan. Gue baca apaan aja yang gue bisa, gue takut. Terus kayak tiba-tiba ini loh yang kayak tadi gue bilang, apa, kayak ada yang ngedeketin. Terus tiba-tiba gue nggak bisa ngontrol badan gue lagi. Mungkin itu bahenjang gak sih? Nah, gue juga mikirnya kayak gitu. Karena kalau lu liatin dulu mungkin pas kita syuting tuh Abah Hanjang, kalau setiap kali Abah Hanjang masuk ke gue pasti giniin rambut kan. Iya. Ingat nggak sih lu? Ingat. Gue giniin, selalu mainin rambut gini kan. Ingat. Nah itu abis kayak gitu tuh gue langsung mainin rambut, gitu langsung ngerokok. Berarti memang datangnya di saat-saat lo butuh kali. Mungkin, ya dia sekarang. Datangnya di saat bener-bener gue butuh kali. Dan itu sih paling itu belum lama, itu belum ada seminggu, makanya baru-baru banget. Padahal sebelumnya tuh gue udah nggak ngerasa nggak pernah ada Abah Hanjang. Iya. Terus ngomongin tentang Abah Hanjang dan lainnya, dan rumah itu juga, ada nggak sih cerita lo di rumah itu? Gimana ya? Sebenarnya kalau di rumah itu sih enggak sih. Kalau di rumah situ gue ngerasa kayak aman-aman aja, anget-anget aja gitu kan. Cuman gue ngerasanya tuh kayak dari luar, kayak ngikut gitu. Gue ngerasa kayak dari luar kayak ada yang ngikut. Tapi ngomong-ngomong soal rumah, gue pernah punya cerita. Ini rumah gue pas zaman gue SMP. Gue zaman SD SMP. Udah lama ya? Udah lama, tapi itu gokil Ingat sih. sampai Itu sekarang. pengalaman paling horor gue selama hidup gue ya di rumah itu. Apa? Rumah gue dulu adanya di Ciapus Bogor. Itu di kaki Gunung Salak, dekat Villa Soeharto tuh. Di situ. Jadi rumah itu tuh gue pindah di situ SD kelas 3. Jadi emang rumahnya tuh gede banget. Rumahnya gede banget. Kamarnya 9, ada kolam berenang. Ada air terjun gitu di depannya. Dan yang gue bingung kenapa rumah itu bisa murah banget padahal segede ini gitu. Oke. Di situ aja udah mencurigakan. Iya, di situ gue udah mencurigakan gitu. Zaman dulu, zaman nyokap gue masih ada kan. Ini rumah gede banget tapi kenapa dijual harga murah banget gitu kan. Mungkin nyokap gue mikirnya kayak mungkin ini karena di gunung gitu kan. Cuman setelah beberapa bulan gue tinggal di situ, kayak gue nemuin jawabannya gitu. Apa? Bukan gue juga sih, ada kakak gue juga nemuin gitu. Jadi kita nemuin buku diary, di mana buku diary itu tuh kayak pemilik dari rumah sebelumnya. Orang yang sebelumnya. Yeah. Dan di situ banyak banget cerita-cerita dia, dari dia bunuh diri. Demi apa sih anjir? Dan buku diary itu ditemuin sama kotak musik. Kotak musik itu selalu. Ini beneran. Sumpah demi Allah. Oke. Terus. Sumpah demi Allah itu beneran. Gimana? Dan yang lebih parahnya lagi, di rumah itu di belakangnya ada taman. Di taman itu ada makam. Ada 3 orang, ada 3 makam. Dan ternyata setelah gue cari-cari ke tetangga, makamnya itu makam pemilik dari rumahnya itu. Jadi dimakamin di situ. Pemilik rumah sebelumnya nih. Jadi dimakamin di situ, ada 2 keluarga sama ada ibu, bapak sama anak. Jadi yang bunuh diri itu? Yang kakak yang cewek. Kakaknya yang cewek. Dia punya 2 anak. Kakak yang cewek sama adiknya cowok. Nah, yang meninggal tuh bapak, ibu sama
adenya. Yang bunuh diri, yang bikin diari ini kakaknya si yang bunuh diri. Oke, bunuh terus diri. Gokil sih, itu banyak banget pengalaman horor gua di situ, banyak banget kayak kotak musik yang selalu bunyi setiap malam. Tunggu, gue ke distract sedikit. Ini kan kayak beberapa cerita yang ada di film horor ya. Benar. Kan beberapa cerita di film horor Indo atau luar kan banyak banget dia pakai kotak musik. Ini bisa pas banget sih. Pas banget. Makanya gue gak percaya gitu. Terus. Bahkan kalau kita cormis aja nih waktu itu pernah gue sama ada kru satu namanya Revi. Kita pernah survei ke sana buat coba syuting di situ. Oh, lu udah pernah survei ke sana? Udah pernah. Gue mau coba syuting survei di situ kan, dan ternyata itu udah dibeli sama orang lain. Akhirnya kita nggak dapat izin buat syuting di situ, padahal kalau bisa syuting di situ gue yakin momen epic. Coba dong ceritain satu pengalaman lo yang paling epic deh, yang paling lu ngerasa banget nih. Kalau masih ingat. Banyak banget sih anjir, salah banyak satu banget aja kalau lu masih ingat. Jadi mungkin sebelum masuk ke situ gue pengen cerita dulu. Jadi di rumah itu semenjak yang pemilik meninggal itu tuh, yang pemiliknya meninggal terus dikubur di situ, ada 3 keluarga yang nempatin sebelum gua. Oke. Yang 3 keluarga ini, yang 2 keluarga gila, 1 keluarga meninggal. Tunggu, gila karena tinggal di rumah itu? Karena tinggal di rumah itu. Dan itu gua tahu itu setelah gua survei buat syuting Cormis. Gua nanya ke tetangganya. Dan itu gue baru tahu itu ternyata ada 3 keluarga, yang 2 keluarga ini gila, semuanya gila, satu keluarga itu dua keluarganya itu gila semua. Terus yang 1 keluarga meninggal semua. Kalau nggak percaya tanya aja krunya nih, masih ada krunya di sini. Lu tinggal di sana berapa lama? Gue tinggal di situ 4 tahun. 4 tahun lama juga ya, tapi lu nggak mengalami gangguan kayak gila atau? Sebenarnya udah banyak kakak gue yang cewek hampir setiap bulan coba bunuh diri. Apa sih maksudnya yang bikin gua nggak habis pikir gitu? Gangguan apa yang sampai mungkin kesuges atau ke ada yang bisikin gitu atau gimana yang pernah lu alamin? Yang gua alamin sendiri pernah. Jadi di situ kan di rumahnya tuh ada kolam berenang. Dan kolam berenangnya gede banget. Terus dalam. Pernah ini baru sekitar 6 bulan gue pindah ke situ. Terus akhirnya kolam berenang ini diisi nih buat kita berenang kan. Tadinya kosong, nggak diisi, terus akhirnya coba dibersihin, terus diisi. Sehari 2 hari masih aman nih. Pas masuk ke hari ketiga itu setiap malam ada yang berenang. Suara berenang, suara orang terjun ke dalam air gitu loh, berenang. Biur gitu. Kayak gitu. Itu makanya abis itu besoknya langsung dikosongin. Oh, nggak diisi air. Airnya nggak pernah diisi lagi. Tapi lu udah sempat berenang di situ? Sempat. Dan yang apa ya, jadi dulu gue punya saudara gue pernah main ke situ. Terus dia ikut berenang. Dia ngelihatnya banyak banget yang berenang, kayak di jungle gitu loh, banyak banget yang berenang. Padahal di situ yang berenang cuma gue. Kebetulan saudara lu juga mungkin sensitif kali ya? Mungkin. Atau gue nggak tahu, mungkin kayak dia bisa ngelihat juga atau kayak gimana kan. Cuman yang dia lihat yang berenang banyak banget dan gitu, dan aneh, pucat, mukanya pucat, gitu-gitu loh, kayak anjing, sumpah merinding gua. Sekarang rumahnya masih ada, cuman udah ditempatin sama orang? Nggak ditempatin, dikosongin. Oh, sekarang kosongin? Tapi udah ada yang punya gitu maksudnya? Cuman udah ada yang punya, cuma dikosongin, nggak diisi. Buat apa ya? Gua nggak tahu sih, cuman ya emang yang gua alamin gitu, gua selama gua tinggal di situ sama banget, sama persis gitu kayak di film-film gitu. Dari mulai nemu buku diarinya, bahkan buku diarinya juga masih ada sampai sekarang. Kotak musiknya, terus boneka. Lu tahu nggak sih boneka yang botak? Iya. Yang belum ini rame, artis-artis pada ini apa? Kayak gitu, boneka doll. Kayak boneka-boneka gitulah, botak bayi gitu. Iya. Pernah? Itu ada di sana? Ada, pernah. Emang kakak gua dulu suka miara boneka-boneka, bukan miara sih, koleksi. Dia suka boneka kayak gitu, jadi dari rumah yang sebelumnya dibawa ke situ. Jadi di situ banyak banget boneka kakak gua. Nah, pernah sekali waktu itu jam, gue lupa, pokoknya udah malam jam 1 apa jam 2 gitu. Terus mati lampu. Mati lampu, kebetulan kita lagi pada kumpul nih semua. Kita lagi kumpul di ruangan, terus mati lampu. Akhirnya kita mau nyari lilin keluar. Nah, kalau keluar itu ngelewatin kayak lemari boneka-boneka itu tuh. Dan tanpa kakak gua ngelihat kayak matanya kedip.
Salah satu bonekanya. Salah satu bonekanya matanya kedip, tapi apa ya, nyala gitu loh matanya. Iya iya, kayak kesorot lampu nyala gitu. Nyala terus ngedip. Padahal boneka itu nggak bisa ngedip. Kan ada boneka yang bisa ngedip kan, Iya, ada yang enggak. baterai, Ini nggak bisa ngedip, bukan boneka yang bisa ngedip. Dia ngedip terus gerak. Gerak ngapain? Sumpah nggak tahu gue. Anjir, merinding lagi. Terus gerak ngedip, udah dari situ akhirnya bonekanya semuanya dibakar. Tapi nggak ada apa-apa setelah dibakar. Nggak ada sih, cuma gangguan yang lain kayak setiap malam di dapur ada yang masak gitu, itu banyak banget. Kayak kegiatan manusia biasa aja Iya. ya. Kayak apa ya, orang di belakang rumahnya makam, di taman belakangnya nih Berarti makamnya tuh adalah pemilik rumah pertama dimakamin di situ. dimakamin di situ. Oke, terus gue mau nanya nih, si buku diary-nya itu bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia tulisan biasa? tulisan biasa, Sampai sekarang bukunya nggak diapain? nggak ada apa-apa ya. Lu pas nemu buku itu, lu taruh dibalikin lagi ke tempatnya atau pindahin? Waktu itu kakak gue yang pertama kali nemu, terus sempet dia baca-baca gitu, sempet dia baca-baca, akhirnya kayak kakak gue tuh ngelakuin apa yang dilakuin di buku diarinya. Contohnya? Kayak bunuh diri, berapa kali mau coba bunuh diri, kakak gue sering banget mau coba bunuh diri, dari nyilet tangannya, terus mau lompat dari jendela, minum obat gitu-gitu, banyak banget. Banyak banget kakak gue mau coba bunuh diri. Terus kayak diceritain dulu keluarganya kayak gimana, terus kenapa bisa meninggal, terus dikuburinnya di mana, dikuburinnya di makam belakang itu. Terus akhirnya mungkin karena dia depresi kan, karena dia depresi tinggal sendirian gitu, akhirnya dia bunuh diri juga. Tapi sebelum bunuh diri dia ninggalin cerita rumah itu. Gini ya, katanya kalau kita nemuin sesuatu barang di tempat angker atau di rumah kosong atau di mana, katanya tuh kita nggak boleh mindahin atau ya kan, nggak boleh mindahin atau nggak boleh ganggu gugat lah si barang itu, katanya. Karena yang punya mungkin bisa marah atau dibaca, ngapain lu baca buku gua gitu. Jadi mungkin ya, gua nggak tahu, bisa aja nggak sih si pemilik bukunya itu kayak jadi ya bisikin. Itu jadi buku itu jadi mensugesti kakak lo untuk melakukan hal-hal nggak benar. Iya. Ya kan? Bisa sih, bisa jadi karena emang mungkin dulu kakak gua kan kepo gitu kan, maksudnya penasaran. Iya, apa ya sih, wajar gitu. sih, manusia wajar untuk kepo kayak gitu. Cuman ya itu, ini juga pelajaran buat kita semua kalau misalkan nemu barang di tempat yang kita nggak kenal, kita tuh nggak boleh sembarangan lah. Ibarat lu punya barang aja nih, lu diganggu barang lu kan nggak suka pasti, gitu. Pasti lu marah kan kalau tahu gitu. Oh iya Hir, tadi dengar dari lu, cewek lu nih gitu. Kita kan juga udah sering ketemu ya, gue juga udah sering ketemu sama cewek lu juga. Katanya kan dia juga sensitif sama hal kayak gitu, sensitif banget ya, katanya. Banget. Mungkin boleh kali ya kapan-kapan gue undang ke podcast ini. Boleh banget. Iya, gue juga penasaran sih sama cerita-cerita dia yang katanya banyak pengalaman horornya itu. Mungkin sampai di sini dulu. Makasih banyak untuk Tahir. Makasih juga udah mau main-main lagi ke Coretan Misteri yang sekarang sistemnya podcast ya, karena kan kita udah nggak boleh penelusuran lagi nih kemana-mana. Covid, iya gitu. Jadi makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita akan bagiin cerita-cerita seru tentang pengalaman horor tamu-tamu kita yang akan datang. Selamat malam Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.